Coba kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya segala sesuatu harus dilepaskan untuk dapat beriman melakukan perintah dan peraturan Tuhan gitu. Jadi ini didasari dari kitab Lukas pasal 14 teman-teman ayat 25 sampai 34 dan kitab Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 15 teman-teman. Jadi intinya teman-teman, kalau kita makin pelajari lebih dalam akan pengenalan pengertian firman Tuhan teman, ternyata apa yang kita sebelum lebih dalam mengerti firman Tuhan, ada pemikiran dari kita kan seolah-olah ikut Tuhan itu seolah-olah apa ya, untuk mendapatkan kelancaran, mendapatkan berkat-berkat yang sifatnya duniawi teman-teman. Waktu awal-awalnya sebelum kita mengenal lebih dalam, bayangan kita seperti itu teman-teman. Itu yang saya alami seperti itu. Saya nggak ngerti teman-teman alamin itu nggak. Jadi Tuhan itu seolah dijadikan satu andalan hidup kita, bukan dalam hal mencari keselamatan akhirat, tapi bagaimana untuk mendapatkan sukses duniawi teman-teman. Dan itu wajar teman-teman. Jadi karena kita belum mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, ada kesan seolah-olah Tuhan itu kita andalkan untuk bisa menyukseskan apa yang ditargetkan oleh duniawi gitu. Yang ditarget duniawi itu adalah kesuksesan duniawi dan juga kebahagiaan duniawi dan pemenuhan hal-hal duniawi gitu. Itu target dunia seperti itu teman. Jadi orang dunia, orang kebanyakan orang yang berkeyakinan, maksudnya beragama tapi belum mengerti akan firman Tuhan, selalu pola pikirnya seperti itu teman. Jadi termasuk saya gitu. Jadi saya itu 20 tahun lalu beranggapan mencari Tuhan itu ya demi bagaimana mendapatkan berkat duniawi, bagaimana saya mendapat kuasa gitu, mendapat kekuatan yang dari Tuhan untuk bisa meraih apa yang saya pikir, rasakan dan kehendaki sebagai jiwa saya gitu. Nah, tapi setelah lebih dalam mempelajari, ternyata apa yang Tuhan perintah peraturkan dan apa yang Tuhan janjikan tidak ada teman. Hal-hal seperti itu tidak ada gitu. Nah, ini butuh proses untuk lebih dalam mengenal firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, apabila kita sudah lebih mengerti firman Tuhan itu, sudah lebih mengerti janji Tuhan, sudah lebih mengerti rancangan kehendak Tuhan, dan ternyata bukan karena urusan berkat duniawi gitu. Yang terjadi itu teman-teman, karena pengenalan kita sudah lebih dalam, kemampuan mengerti kita itu lebih mengerti gitu. Ya, kita keberanian untuk beriman melakukan firman Tuhan makin berani gitu. Ya, rasanya meskipun target Tuhan itu bukan seperti target pikiran perasaan kehendak kita waktu awal, jiwa kita waktu awal bahwa untuk mendapatkan berkat hal-hal duniawi, ya kita tidak bisa meninggalkan Tuhan teman, karena kita sudah lebih mengenal kebenaran yang Tuhan maksud itu loh. Ya, Tuhan selalu ingatkan dalam firman-firmannya gitu, bahwa yang namanya hidup di dunia ini kan sifatnya sementara teman-teman. Tuhan berulang kali ingatkan itu gitu. Ini fana gitu. Dan ini jelas-jelas firman katakan batasnya itu manusia itu 70-80 tahun. Meskipun orang dunia, meskipun orang punya keyakinan, kadang-kadang sadar tidak pernah mikirin bahwa batas umur manusia itu 70-80 tahun teman. Jadi dianggapnya ya mungkin lupa, dianggap tidak ada batas atau gimana gitu. Tapi kan kematian itu satu hal yang sudah pasti teman. Tidak ada satu orang yang tidak mengalami kematian. Kalau kita runut di belakang gitu, ya kakek nenek kita kan mengalami bahwa mereka mati gitu, ya mengalami kematian. Bapak ibu kita juga kita bisa ngerunut juga mengalami kematian. Paman-paman kita, bibi-bibi kita gitu, kita juga alamin, mereka juga mengalami kematian. Nah, begitupun juga dengan giliran kita teman-teman. Cuman bedanya apabila kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita tahu teman bahwa yang Tuhan berikan batas umur rata-rata itu 70-80 tahun teman. Nah, 70-80 tahun itu kan berarti kan sifatnya sementara teman-teman. Ya, ada kematian, ada hal yang harus meninggalkan dunia, sifatnya fana gitu. Nah, Tuhan katakan ya, kenapa kita mesti mencari hal-hal yang sementara, yang fana gitu. Sedangkan yang Tuhan inginkan itu kita hidup mendapatkan keselamatan di dalam akhirat, mendapatkan damai sejahtera di akhirat, mendapatkan hidup bersama Tuhan di dalam akhirat yang kekal. Bukan fana, bukan sementara, bukan sifatnya menumpang, tapi tetap
tetap tinggal di situ dan selamanya, ya kekal gitu. Nah, apabila polanya Tuhan sudah berpikir dengan pola-pola kekal, teman, sedangkan kitanya masih berpikir dengan pola-pola dunia, ini yang tidak ketemu, teman. Makanya sering timbul perseteruan antara perintah peraturan firman Tuhan dengan apa kehendak, pikiran, perasaan, kehendak kita itu nggak nyambung, teman. Nah, ini satu-satunya jalan ya kembali lagi butuh kedalaman, teman. Butuh kedalaman untuk mau mengenal firman Tuhan, butuh kedalaman untuk mampu mengerti firman Tuhan, butuh kedalaman untuk mampu sehingga berani beriman untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ini semua teman-teman Tuhan ajar itu ya step by step dengan kita benar-benar punya niat mau nggak gitu. Kalau udah niat mau, nanti Tuhan bukakan bahwa untuk mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, untuk beriman melakukan firman Tuhan, satu-satunya jalan harus menghidupkan roh Tuhan, teman. Roh Tuhan yang harus dihidupkan di dalam roh kita, sehingga kita tahu bahwa di dalam kita itu tidak hanya terdiri dari tubuh jiwa saja, tapi ada tubuh jiwa roh. Intinya gitu, teman-teman. Jadi kalau di sini temanya itu segala sesuatu harus dilepaskan untuk dapat beriman, melakukan perintah dan peraturan. Karena kalau tidak segala sesuatu dilepaskan, teman, terutama hal-hal duniawi gitu, kita malah terikat, teman-teman. Jadi seperti apa ya? Seperti mungkin kalau kita ibaratin layang-layang gitu. Kalau layang-layang kita mau terbang misalnya tingginya 100 meter gitu misalnya gitu. Sedangkan yang namanya talinya cuma 50 meter. Ya ada gulungannya ya, gulungannya itu yang berat itu misalnya cuman dengan panjang 50 meter. Nah, bagaimana layang-layang bisa lebih tinggi dari 50 meter, teman? Toh dia sudah tertahan sama satu benangnya cuma 50 meter gitu. Ya kedua, yang gulungannya itu sudah menahan layang-layang yang jauh lebih berat itu gulungan yang jauh lebih berat itu menahan layang-layang tidak bisa terbang lebih tinggi, teman. Jadi ada unsur-unsur seperti itu. Nah, itu kembali lagi kalau dalam hal firman itu ya karena kita tidak mengerti akan firman Tuhan, teman. Jadi akhirnya ya benangnya itu bukan 100 meter tapi cuma 50 meter. Kita cuma mengerti akan firman Tuhan itu sebatas 50 meter, teman. Bukan 100 meter gitu. Nah, kalau kita sudah lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, mungkin benang ini bukan jadi 50, teman. Benang ini akan lebih dari 50, anggaplah mau 100 atau 100 lebih gitu. Tergantung dari kitanya sendiri gitu, teman. Jadi intinya gitu, teman. Lebih dalam mengerti firman Tuhan itu fungsinya untuk begitu. Nah, waktu kita mencapai 100 meter ya pasti pengenalan pengertian akan firman Tuhan akan hidup itu akan berbeda dengan kalau kita cuma dengan batas 50 meter aja, teman-teman. Nah, ini sebelum saya nanti jelaskan lebih rinci di dalam draft saya coba pagi ini bacakan dulu, teman-teman. Kitab Lukas pasalnya 14, ayatnya 25 sampai 34, teman-teman. Judulnya itu perikopnya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti perintah dan peraturan firman Tuhan, teman-teman. Jadi segala sesuatu harus dilepaskan gitu. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Nabi Isa dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya gitu." Jadi ini cerita diumpamakan membangun menara, teman-teman. Jadi di ayat 26, teman-teman, jikalau seorang datang kepada Nabi Isa atau melakukan firman Tuhan itu, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku gitu. Tidak bisa melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jadi di sini kalau kita simak ayat 26, teman-teman, mungkin kalau bagi orang yang belum lebih dalam mengenal firman Tuhan,
ini ada satu kejanggalan teman-teman. Masa sih kalau untuk melakukan firman Tuhan harus membenci dulu, ya ini saudara-saudaranya ini tuh, ya harus membenci yang namanya bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri. Nah, cuman kan dalam maksud perkataan firman ini kan kalau kita balik membenci itu kan lawannya kan berarti mengasihi teman-teman. Jadi kalau kita ambil persepsi yang dibalik gitu, ya maksudnya Tuhan apabila kita tidak mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi ya ini bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya atau saudaranya itu, ya maksudnya berarti tidak pantas gitu untuk bisa melakukan firman Tuhan, itu tidak mungkin bisa teman. Maksudnya pengertiannya itu teman-teman. Tapi kalau kita yang belum lebih dalam mengerti firman Tuhan, takutnya mentah-mentah diartikan harus membenci gitu. Nah, jadi akhirnya diributkan bahwa melakukan firman Tuhan itu nggak benar, masa mengajari untuk membenci orang tuanya, membenci istrinya, membenci anaknya. Ini yang pengertiannya belum dalam akan berpikir seperti itu teman-teman. Tapi sebenarnya ya begitu teman-teman. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut perintah peraturan firman Tuhan, ia tidak dapat menjadikan pelaku firman teman. Kuncinya gitu. Nah, sebab siapakah di antara kita yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya gitu. Jadi firman Tuhan juga ingatkan teman, jangan sampai kita sekedar mau ikut Tuhan, kita percaya Tuhan, mau ikut Tuhan, percaya Tuhan, mau ikut Tuhan, tapi dalam arti kata tidak mempersiapkan pengenalan pengertian akan Tuhan gitu, akan pribadi Tuhan, akan firman Tuhan. Takutnya jadi di tengah jalan berhenti teman-teman, akan berhenti gitu. Nah, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang gitu tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya gitu dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jadi intinya gitu, membangun menara atau ceritanya ingin firman katakan ingin berperang, semua itu harus direncanakan teman. Semua itu harus kita sadari bahwa butuh apa ya? Butuh untuk sebelum kita mengucapkan percaya kepada pribadi Tuhan atau percaya kepada perintah peraturan firman Tuhan gitu. Sebelum itu ya kita harus mau mengenal dulu teman, mampu mengerti dulu. Nah setelah kita mengenal mau mengerti, nanti bisa kita simpulkan kita mau lanjut atau tidak gitu, untuk benar-benar percaya kepada pribadi Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Kuncinya itu teman-teman. Jadi nggak usah sembrono. Banyak manusia yang sembrono mau percaya Tuhan, mau ikut Tuhan gitu. Ya tapi dalam prakteknya akhirnya bukan ikut Tuhan, tapi ikut Tuhan itu yang dipelintir menjadi seperti pikiran perasaan yang dikehendaki oleh orang tersebut teman-teman. Nah ini maksudnya di ayat itu seperti itu. Jikalau tidak ia akan mengirim utusannya, itu jadi akhirnya malah kalah gitu. Kalau kita nggak rencana dulu ya kita akan mengalami kekalahan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi si pelaku firman. Nah ini di ayat ini benar-benar ditegaskan teman-temannya di ayat 33 itu. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kita yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, milik dalam hal duniawi ini, keterikatan dengan duniawi ini teman, tidak dapat menjadi pelaku firman. Ini firman sudah katakan seperti itu gitu. Tapi dalam prakteknya kan banyak orang yang orang dunia atau orang keyakinan beragama tapi tidak mengerti akan firman Tuhan, ya biasanya ya tidak melihat ini teman-teman, malah pengennya Tuhan itu disamakan dengan kalau kita mendapat berkat duniawi ya berarti ada Tuhan gitu. Kalau tidak ada berkat duniawi ya berarti tidak ada Tuhan. Nah di ayat 33 ini kan jelas teman-teman. Jadi benar-benar tidak ada ikatan sama sekali apabila kita
mau menilai dalam hidup kita bersama Tuhan atau tidak. Parameternya itu benar-benar bukan dari hal duniawi, teman. Malah di sini dikatakan harus melepaskan hal duniawi gitu. Begitu kita terikat hal duniawi, kita malah nggak bisa apa-apa, teman. Kita malah, Tuhan di firman yang lain katakan, memang Tuhan katakan tidak bisa kita manusia itu memilih dalam dua kaki gitu. Jadi pengen tetap ke Tuhan Allah tapi juga pengen ke duniawi, itu nggak bisa gitu. Tuhan selalu katakan ya pasti salah satu manusia akan korbankan. Jadi kalau mau ikut Tuhan ya berarti harus ikut Tuhan. Kalau mau ikut duniawi ya harus ikut duniawi. Nggak bisa, teman. Nggak bisa di tengah-tengah itu gitu. Nah ini dikatakan, makanya diingatkan lagi, hati-hati di ayat 33, teman-teman, apabila kita percaya Tuhan dan kita taat melakukan firman Tuhan, ya konsekuensinya bagi orang dunia, orang berkeyakinan, berani nggak gitu menghadapi harus melepaskan hal duniawi. Rasanya nggak gampang loh. Begitu nanti Tuhan sudutkan orang tersebut gitu ya dengan pertanyaan ini, nah orang ini ya nanti nggak jauh-jauh seperti jawabannya orang muda yang kaya dicerita di Matius itu gitu, bahwa dia tidak bisa melepaskan hal-hal kekayaannya, ya akhirnya malah meninggalkan apa yang diperintahkan firman Tuhan gara-gara kekayaannya itu, karena tidak mau dilepaskan gitu. Nah di sini disimpulkan garam itu, garam yang asin itu, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah firman Tuhan udah ingatkan begitu, jangan sampai kita sudah mendengar sharing, mendengar mentoring dari mentor rohani kita, dari rohani kita, tapi kita seolah tidak mendengar, teman. Itu kan rugi sekali. Firman ingatkan bahwa ya mendengar, hendaklah ia mendengar gitu. Nah ini saya sudah bacakan di kitab Lukas pasal 14 ayatnya 25 sampai 34, teman-teman. Coba saya lanjut aja sebelum masuk ke dalam itu, saya lanjut baca di kitab Filipi, teman-teman. Kitab Filipi 3, coba teman-teman nyari kitab Filipi 3. Ayatnya kita baca dari 1 aja, teman, dari ayat 1 sampai 15, teman-teman. Nah, judulnya di sini kebenaran sejati, teman-teman. Judulnya itu, judul perikopnya itu kebenaran sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah di dalam melakukan firman Tuhan itu, teman-teman, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan, teman-teman, itu kita sudah tidak bisa bandingkan dengan hal lahiriah gitu. Karena perintah peraturan firman Tuhan itu ya kembali lagi berseteru dengan apa yang diperintah peraturkan, apa yang dirancang dan kendaki oleh dunia ini, teman-teman. Jadi kalau kita masih perhatikan dunia dengan mau disamakan dengan apa yang Tuhan perintah peraturan, itu nggak bakal ketemu, teman. Karena perintah peraturan Tuhan itu jelas berseteru gitu, bukan bersatu dengan dunia gitu. Jadi akan bersimpangan. Ini akan pasti nggak ketemu dan akan jadi hal yang dianggap tidak wajar, teman-teman. Karena sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi nggak aneh, teman-teman. Waktu itu Paulus itu merasa bahwa ya dia juga manusia gitu. Ya pasti ya dia juga menaruh percaya pada hal-hal lahiriah gitu. Karena banyak sekali kebutuhan lahiriah itu yang memang bisa mendukung untuk hidup. Bahkan untuk pelayanan menjadi alat Tuhan pun kita juga butuh hal lahiriah, teman. Nggak mungkin nggak butuh gitu. Ya makanya si Paulus itu waktu itu pun juga dia mendanai pelayanannya menjadi alat Tuhan itu dengan dia jadi pengusaha, teman-teman. Pengusaha tenda gitu, nyewakan tenda, bangun tenda gitu. Jadi mungkin kalau zaman sekarang kayak bikin properti mungkinnya. Kerjaan Paulus zaman dulu itu bikin properti gitu, bikin rumah-rumah begitu. Karena waktu itu banyak orang tinggalnya di tenda, bukan di rumah gitu. Nah jadi Paulus katakan bahwa
tidak munafik gitu. Kita butuh itu. Nah, cuman kembali lagi kan kalau kita bicara dari sisi rohani, firman Tuhan juga udah ajarkan di kitab Matius pasal 6 ayat 33 bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain akan ditambahkan. Nah, cuman banyak manusia yang terbalik, teman-teman, mencari tambahannya dulu, dalam arti kata hal-hal duniawinya, baru nanti mencari Tuhan. Nah, itu yang kadang-kadang orang-orang tersebut biasanya terjebak, teman, terjebak oleh ikatan yang masuk ke dalam perangkapnya iblis gitu. Karena orang tersebut ya nanti akan menjadi kayak orang kaya itu, teman, cerita orang kaya gitu. Jadi udah mendapatkan harta duniawi, ya akhirnya sudah tidak mencari Tuhan lagi gitu tuh. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal ya, ini si Paulus katakan gitu. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal ya, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Jadi waktu itu Paulus itu waktu melakukan firman-firman di kitab Taurat, teman, itu keras sekali, teman, terhadap pengikut-pengikutnya Tuhan gitu. Jadi keras sekali karena ya salah pengertian aja gitu. Jadi apa yang Paulus pikirkan itu adalah pikiran perasaan kehendaknya manusia gitu, bukan pikiran perasaan kehendaknya Tuhan. Cuma salah di situ aja, teman. Kalau bicara keradikalannya Paulus itu ya memang harus diacungin jempol gitu. Sejak Paulus sebelum menjadi Paulus sebagai Saulus gitu, memang berani sekali gitu. Seorang Saulus itu berani sekali. Karakternya memang seperti itu, teman-teman. Nah, di sini dikatakan jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi, ya, disunat pada hari ke-8 dan dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi kencang sekali gitu. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat gitu. Jadi benar-benar pelaku Taurat yang hebat sekali gitu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan firman Tuhan yang dari roh Tuhan itu, teman-teman. Jadi yang tadi saya katakan, Saulus itu bukan cuma salah mengerti saja gitu ya. Karena Saulus Taurat memaksakan, orang Farisi memaksakan ya kehendak dari si manusianya, dari jiwa manusianya, dari pikiran perasaan kehendaknya manusia aja gitu. Nah, sedangkan kalau firman Tuhan yang sebenarnya itu mengingini bagaimana caranya melakukan firman Tuhan, melakukan Taurat itu bukan dari pikiran perasaan kehendak manusia, tapi dari pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Nah, itu bedanya, teman-teman. Kalau melakukan firman atas kehendak manusia disebutnya logos gitu, berarti teori rohani banget, baku banget, kaku banget, teologi banget gitu loh. Ya itu kalau bicara dari pikiran perasaan kehendak manusia. Sedangkan kalau dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, itu sebutnya rema, teman. Rema itu adalah firman Tuhan yang hidup oleh karena dorongan kehendak, rancangan dan kehendak Tuhan, teman. Jadi beda sekali. Makanya setelah Saulus berubah gitu ya, Saulus itu akhirnya sudah berpikir melakukan firman itu, mengerti firman dan melakukan firman Tuhan itu sudah dengan bentuk rema, teman-teman. Karena Saulus sudah berubah menjadi Paulus dengan pola-pola pikir bagaimana mengerti dan melakukan firman Tuhan itu dengan menyertakan, menghidupkan Roh Kudus gitu, teman. Jadi ya roh Tuhan. Jadi akhirnya beda gitu. Jadi melakukan firman Tuhan itu bukan dasarnya kehendak sendiri, bukan rancangan kehendak sendiri, tapi sudah masuk ke dalam rancangan dan kehendaknya Tuhan itu, pikiran perasaan kehendak Tuhan itu. Maksudnya gitu, teman-teman. Jadi sampai Paulus katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kok anggap rugi karena ya firman Tuhan tersebut gitu, pengenalan akan firman tersebut yang ada roh Tuhan tadi gitu. Malahan segala sesuatu anggap rugi karena pengenalan akan firman Tuhan tersebut.
Ya ternyata lebih mulia pengenalan akan firman Tuhan tersebut, ternyata jauh lebih mulia daripada semuanya gitu, daripada yang dulu-dulu si Saulus lakukan itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh ya Tuhan Allah, teman. Bagaimana untuk dapat melakukan firman Tuhan itu, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Allah dan berada dalam Tuhan Allah, bukan dengan kebenaranku, bukan dengan kebenaranku sendiri, ya, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada ya Tuhan Allah, Roh Tuhan gitu, ya, terhadap firman Tuhan tersebut, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan gitu. Jadi yang tadi, yang balik lagi, melakukan firman Tuhan itu bukan karena logos, tapi lebih karena rema gitu, teman-teman. Yang kukendaki ialah mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Tuhan, dengan firman Tuhan yang serupa dengan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya, dan bahkan dalam kematiannya gitu. Tapi dalam hal kematian ini kan, kalau zaman dulu Nabi Isa gitu, mungkin rasul-rasul juga mati dalam kondisi fisik, teman-teman. Tapi kalau kita sekarang itu, ya maksudnya mati itu ya bisa nggak mati daging kita gitu, mati hawa-hawa nafsu duniawi kita gitu. Ini yang kita sekarang mesti belajar itu begitu, teman. Nah, salah satu bagaimana untuk bisa mematikan daging kita, hawa nafsu kita itu, yaitu teman, melepaskan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang duniawi. Jadi bukan sebagai target hidup yang utama, tapi ya itu cuma tambahan saja gitu, teman-teman. Bukan yang dicari oleh kita gitu. Kalau kita mencari hal-hal duniawi, akhirnya bakal nggak dapat bisa melakukan firman Tuhan, teman. Nggak mungkin bisa dapat ketemu dengan Tuhan gitu. Jadi kita mesti benar-benar berani melepaskan hal duniawi. Adapun nanti Tuhan kan tahu. Tuhan bilang di ayatnya Matius pasal 6:32 kan, Tuhan tahu gitu ya, bahwa kita ini butuh gitu hal-hal lahiriah duniawi. Apalagi kalau mau jadi alat Tuhan, teman, butuh banget gitu. Kita butuh banget hal-hal lahiriah, dan Tuhan tahu itu. Nanti Tuhannya, kalau kita percaya, Tuhannya akan tambahkan itu, teman-teman. Jadi di sini dikatakan ya, kalau melakukan firman Tuhan itu jelas ada penderitaan. Jadi Paulus juga udah katakan begitu gitu. Karena waktu melepaskan hal duniawi itu mengalami penderitaan, teman-teman. Ya baik Nabi Abraham, baik namanya Nabi Isa sendiri, baik yang namanya Zakeus gitu, si pemungut cukai gitu. Semua, teman-teman, rata-rata akan mengalami hal-hal penderitaan karena ketidakwajaran melakukan firman Tuhan itu, teman-teman. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Tuhan ini, oleh firman Tuhan ini gitu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi yang dari Allah dalam firman Tuhan tersebut, teman-teman. Jadi kembali lagi ya, cerita Paulus itu, jadi hidup kita ini, sisa hidup kita ini kita harus pakai, teman-teman, sebagai satu hidup yang menargetkan diri ya bagaimana menjadi pelaku firman, teman-teman. Waktu kita menargetkan diri menjadi pelaku firman, ada kemungkinan ya kita bisa ketemu Tuhan Allah di dalam sorga gitu. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah ini yang tadi saya cerita layangan tadi, teman. Jadi untuk kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu, kita butuh benang layang yang panjang sekali, teman. Nah untuk dapat mendapatkan benang yang panjang itu, yaitu butuh kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak berbatas, teman-teman. Pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu tidak akan
pernah ada batasnya sampai kita meninggal dunia. Kenapa? Karena firman itu hidup, teman-teman. Jadi meskipun cuma segepok buku ini, sampai kita meninggal, sampai berapa kali 70-80 tahun kita misalnya diberi kesempatan hidup, ini tidak akan berhenti, teman. Karena firman itu akan selalu hidup gitu, akan selalu berganti pengenalan pengertiannya. Jadi dengan modal satu gepok kitab suci ini saja, ya sampai kita meninggal ya tidak akan bisa selesai gitu, teman. Jadi harusnya kita berbahagia dan berterima kasih gitu ya, kita hidup sekarang itu jadi sudah mempunyai target, teman-teman. Kalau dulu saya kadang-kadang mikir gitu ya, saya kadang-kadang sharing gitu, apakah kalau dulu saya tidak mengenal Tuhan, apa yang sampai hari ini saya lakukan sebagai pengusaha? Jangan-jangan saya masih muter-muter di urusan bagaimana mencari sukses duniawi, bagaimana cara mencari bahagia duniawi, bagaimana belajar mati-matian untuk memenuhi hal-hal duniawi. Mungkin kurang lebih 3 hal itu, teman-teman. Jadi ya, tapi itu tidak pernah berakhir juga, teman-teman. Tapi waktu saya sudah lebih mengerti akan firman, sekarang jadi lebih tahu bahwa target saya itu bukan cuma di dunia fana ini, dunia sementara yang 70-80 tahun ini, tapi target hidup saya itu adalah Tuhan ajar kita untuk bagaimana masuk ke dalam dunia jatuh akhirat gitu, yang dunia baru, bumi baru, langit baru gitu, dunia baru yang memang tidak berbatas, teman-teman, masuk ke alam kekekalan. Nah, ini yang mesti posisi kita itu nanti menduduki posisi di dalam kerajaan Tuhan, di dalam surga, di posisi yang terdekat dengan Tuhan itu, ya ini, teman-teman. Sisa hidup kita ini harus kita buang semua begitu gitu. Nah, untuk bisa mencapai itu, kalau teman-teman menghendaki, ya Tuhan katakan bahwa untuk tahap awal kita harus bisa melakukan firman Tuhan, teman-teman. Tapi begitu kalau kita pengen masuk dalam timnya Tuhan di dalam kerajaan surga, itu tidak cuma cukup melakukan firman, teman. Melakukan firman itu kan sebagai konsumen, jadi kita terima firman, kita lakukan gitu. Nah, Tuhan inginkan kita sebagai produsen firman gitu. Berarti bagaimana kita mengajarkan firman Tuhan kepada sesama, teman, kemana-mana dan di mana-mana gitu. Bagaimana kita mengajarkan ini. Nah, cuman yang saya tangkap itu, mengajarkan itu kan tergantung talenta kita. Kalau Tuhan kita dijadikan sebagai pengusaha atau teman-teman di karir gitu, ya mungkin ini pergaulannya kan, kehidupan kan banyaknya di di dunia sekuler gitu, di marketplace gitu. Kita ada di situ, yang beda dengan Tuhan yang beri talenta sebagai mentor rohani atau rohaniawan, yaitu kan adanya di level-level ngajar teori rohani atau teologi itu, teman. Tapi kalau kita kan nggak bisa, teman-teman, nggak punya dasar teologi atau teori rohani yang cukup gitu. Nah, akhirnya kita cuma bagaimana mengajarkan firman Tuhan lewat memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan, teman. Ya seperti itu gitu. Nah, kalau kita percaya itu, ya Tuhan targetkan kita, teman. Waktu kita meninggalkan dunia ini, selain kita masuk ke dalam surga, kita juga masuk ke dalam tim kerajaannya Tuhan dalam surga sebagai keluarga Tuhan di dalam surga itu, yang memimpin warga-warga surga itu, teman-teman. Nah, ini target kalau kita percaya Tuhan itu, ya target kita itu sebenarnya, target hidup itu seperti itu, teman-teman. Bukan targetnya bagaimana mencapai sukses duniawi, bahagia duniawi, mendapatkan hal duniawi. Justru kalau itu malah Tuhan bilang bisa mengikat itu gitu. Makanya di sini dikatakan pagi ini, segala sesuatu itu harus dilepaskan gitu. Hal-hal yang duniawi itu harus dilepaskan. Nah, cuman kembali lagi, kitanya kan kalau belum lebih mengerti firman, kayaknya kan aneh, teman-teman. Masa mesti melepaskan gitu? Ya orang sih lagi rebutan bagaimana mengumpulkan harta duniawi gitu. Kenapa kita mesti melepaskan? Ya Tuhan katakan harus melepaskan, karena kalau tidak melepaskan, sulit sekali untuk bisa masuk ke dalam surganya itu, teman-teman. Ya bahkan Tuhan katakan bisa lebih sulit unta masuk ke lubang jarum gitu. Jadi yang memang nggak mudah gitu, nggak mudah untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu, nggak mudah, teman. Seperti Tuhan firman katakan, jalannya sempit lah kalau menuju surga segala macam. Seperti itu, teman-teman. Jadi di sini kembali dikatakan gitu ya, karena itu marilah kita
yang sempurna. Berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu, gitu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Yaitu jadi balik lagi step by step, kita harus bisa lebih dalam mengenal mengerti akan firman, ya lebih mampu ya akan mengerti firman Tuhan, lebih mampu untuk berani beriman gitu dengan nyata-nyata melakukan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nabi Abraham, yang namanya Nabi Isa sendiri, yang namanya Rasul Paulus, yang namanya Zakheus juga lakukan itu gitu. Jadi semua tokoh-tokoh di kitab suci itu yang mereka lakukan itu, teman. Raja Daud juga sama gitu. Nah, meskipun waktu melakukan itu ya semua dengan dasar pengertian harus melepaskan hal-hal yang duniawi ini. Nah, ini yang susah di sininya, teman-teman. Tidak mudah gitu. Jadi banyak orang yang nanti akhirnya mengalami seperti orang muda yang kaya itu, teman-teman. Daripada mencari keselamatan kekal di dunia yang baru, di langit dan bumi yang baru, ya akhirnya si orang muda yang kaya itu malah lebih milih mencari ya sukses duniawi di dunia ini, teman-teman, yang mencari kebahagiaan di dunia ini dan mendapatkan hal-hal duniawi di sini gitu. Nah, akhirnya ya orang muda kaya itu tidak mendapatkan keselamatan kekal, tidak mendapatkan damai sejahtera yang kekal, tidak menjadi keluarga Tuhan di dalam surga yang kekal gitu. Ya akhirnya dia cuma mendapatkan yang fana, dan waktu si orang muda kaya itu meninggal ya ditinggalkan gitu sudah. Nah, waktu dia masuk ke dalam penghakiman di dalam akhirat, ya dilihat kalau orang kaya itu yang seperti dia katakan bahwa dia melakukan apa-apa ya yang diperintahkan dalam Taurat, ya mungkin ya masuk surga tapi jadi warga surga biasa, teman-teman. Bukan seperti yang Tuhan rancang kendaki bahwa kita bisa masuk jadi timnya Tuhan di dalam kerajaannya Tuhan gitu, di dalam surga. Tuhan ingin seperti itu, teman-teman. Jadi standarnya itu tidak seperti orang rata-rata aja. Kalau kita benar-benar mengerti akal firman Tuhan, ya Tuhan pengennya seperti itu. Kita ini di atas rata-rata, teman. Tuhan pengen seperti itu gitu. Jadi kita ini bukan cuma sekedar masuk warga ini, tapi Tuhan pengen kita ini lebih serupa dengan perintah peraturan dan rancangan kehendak Tuhan, lebih sempurna gitu seperti Tuhan, supaya bisa masuk ke dalam tim kerajaannya Tuhan di dalam surga sebagai tim atau sebagai anak keluarganya gitu. Nah, ini saya coba masuk ke draft aja, teman-teman. Di dalam firman kitab Lukas pasal 14 ayat 26, teman-teman. Jikalau seorang datang kepada Tuhan dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maksudnya ya tidak bisa melakukan firman Tuhan, teman-teman. Enggak mudah gitu. Nah, cuma di sini kalau kita enggak lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, sebenarnya kan kalau kita lebih dalam bisa anggap bahwa membenci, kalau kata-kata membenci di dalam firman tersebut adalah membenci adalah kebalikan dengan mengasihi, kan, teman-teman. Bedanya gitu. Jadi jika kita tidak dapat hanya mengasihi Tuhan, ya maka kita tidak dapat melakukan perintah dan perintah. Jadi Tuhan pengennya apabila kita tidak hanya mengasihi Tuhan, nomor satu itu Tuhan gitu, hanya mengasihi Tuhan, kita nggak mungkin bisa melakukan firman Tuhan gitu. Maksudnya gitu, teman-teman. Nah, cuman jadi akhirnya kan kalau dibalik itu, kalau kita tidak mengasihi Tuhan nomor satu dibanding ya ngasihi ayahnya, bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, atau dirinya dia sendiri, ya Tuhan itu bilang tidak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan gitu. Jadi memang kita mesti prioritaskan bahwa kita mengasihi Tuhan nomor satu. Nah, cuman bahasanya dibalik jadi kesannya membenci. Padahal sih sama aja. Kalau kita balik ya bukan membenci tapi mengasihi. Jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan itu sebagai prioritas satu kita dalam hidup kita, teman-teman. Lukas pasal 14 ayat 27, barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tak dapat menjadi muridku. Ya balik lagi, ya salib di sini berarti kan siapa yang tidak bisa menanggung beban
Yaitu beban penderitaan gitu. Kenapa sih mesti beban penderitaan? Ya karena kebalik lagi, bagi dunia melakukan firman Tuhan itu adalah ketidakwajaran gitu teman-teman. Ya otomatis banyak diprotesnya gitu. Ya banyak diprotes. Tadi dikatakan oleh bapaknya, ibunya, istrinya gitu. Ya anaknya, saudaranya, bahkan diri sendiri, seperti yang tadi Paulus katakan, sebenarnya secara lahirnya juga dia butuh kok, bukan tidak butuh. Sama, kita juga akan merasa seperti itu teman-teman. Nah cuman ya kembali lagi, ya kalau ceritanya kita tidak bisa memikul penderitaannya oleh karena ketidakwajaran melakukan firman Tuhan itu, ya kita tidak akan berhasil teman. Jadi wajar gitu kalau kita mengalami penderitaan seperti itu, ya wajar gitu teman. Jadi apa sih di sini dikatakan memikul beban itu, ya di sini di Nasrani katakan salibnya gitu, padahal itu bebannya tadi gitu, melakukan firman Tuhan sebut gitu. Ia tidak dapat menjadi pelaku firman. Barang siapa tidak mau dan tidak mampu mengerti serta tidak mampu untuk berani melakukan firman Tuhan, maka tidak akan beriman sesungguhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah perseteruan bagi dunia. Ini kembali lagi teman-teman. Kalau kita lebih dalam mengenal dan mengerti firman Tuhan, ya memang firman Tuhan itu, perintah peraturan firman Tuhan itu bertentangan teman, bertentangan dengan hal-hal prinsip-prinsip duniawi gitu. Ya mungkin kembali lagi teman, karena bicara alam akhirat yang kekal itu kan miliknya Tuhan gitu. Tapi kalau dunia fana yang sebenarnya kan miliknya iblis. Memang Tuhan udah serahkan kepada iblis gitu. Jadi ya iblis mungkin bikin siasat gitu. Bagaimana ya manusia itu kalau bisa jangan mengerti akan Tuhan dan firman Tuhan gitu ya. Yang dimengerti ya cuman apa yang iblis inginkan saja. Ya iblis inginkan berarti kan bagaimana membujuk manusia itu, bukan cuman sekarang kita manusia kok. Waktu zamannya Nabi Isa aja juga iblis sudah begitu kok. Sudah menyodorkan hal-hal duniawi itu sebagai satu hadiah gitu, satu hal yang bisa menarik Nabi Isa waktu itu gitu. Nah ternyata zaman sekarang juga orang muda yang kaya jadi kejebak sama si iblis. Jangan-jangan kita juga sama teman. Apabila kedalaman pengenalan pengertian akan firman kita masih cacat gitu, ya kita juga kejebak sama iblis seperti orang muda yang kaya itu gitu. Ya pasti iblis akan promo gitu, iblis akan support, iblis akan dorong gitu, ya agar kita bisa masuk ke dalam ya perangkapnya iblis itu ya. Sehingga ya hal-hal duniawi itu sampai-sampai kita nggak bisa lepaskan. Nah waktu kita tidak lepaskan, ya kita tidak dapat mendapatkan keselamatan akhirat yang Tuhan janjikan, tidak mendapat kedamaian sejahtera yang kekal di surga nanti juga kita tidak bakal dapat. Menjadi masuk surga atau menjadi tim kerajaan surga sebagai tim atau keluarga Tuhan pun juga tidak dapat teman. Jadi kembali lagi ya kita harus hati-hati teman-teman, bahwa dunia itu seperti itu. Tapi kan kalau kita percaya dan sudah keburu mengerti firman yang Tuhan katakan di Matius pasal 6:33, kalau kita lihat mundur di ayat 32 atau maju di ayat 34-nya gitu, ya Tuhan udah tahu itu gitu. Jadi bahwa Tuhan tetap minta kita itu memprioritaskan nomor satu mencari Tuhan pribadi dan firman Tuhannya. Nanti urusan hal-hal makan, minum, pakaian, maksudnya hal-hal yang sifatnya duniawi itu yang Paulus katakan lahirnya itu akan Tuhan tambahkan. Tuhan tahu itu kok. Gitu. Tuhan tahu itu gitu. Bahkan kalau kita terlalu ngotot gitu, terlalu ngotot menghendaki tambahannya, Tuhan malah di ayat 32 katakan, di Matius 6 ayat 32 katakan itu seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah aja gitu. Kalau orang yang menghendaki cuma sekedar harta duniawi saja. Nah kita ini bagaimana? Mau ngikut harta duniawi gitu atau mau ngikut Tuhan? Nah ini tergantung kitanya gitu. Nah ini kembali ada di pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Meskipun setelah kita mengerti akan firman, kadang-kadang juga kita disudutkan teman-teman. Seperti yang Paulus tadi cerita. Karena apa? Karena kita tahu gitu bahwa sangat dibutuhkan hal-hal lahiriah di saat dunia kita masih hidup di dunia ini teman-teman. Nah ini jadi ya makanya saya bilang agak berbeda dengan apa yang kita pikir gitu, pikir perasaan kendaki itu ya sebenarnya hal yang mustahil apabila kita melakukan firman Tuhan. Tapi kan Tuhan katakan tidak ada yang hal mustahil apabila kita hidup bersama dengan Tuhan. Ya kembali lagi, jadi kita benar-benar bisa total
menyerah tidak kepada Tuhan untuk bisa benar-benar mengandalkan, mengharapkan, hidup percaya dengan apa yang Tuhan perintah peratukan dalam firman-Nya. Meskipun itu banyak mustahil untuk manusia gitu. Termasuk mustahil untuk si Paulus gitu. Si Paulus, Rasul Paulus yang udah segitu hebatnya pun juga tetap seperti itu gitu. Nah ini yang kita mesti sadari bahwa ya kita akan hadapi seperti itu teman-teman. Dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi pelaku firman juga. Tuh, jadi ya kembali lagi kalau di sini dicontohkan kalau tokoh-tokoh di kitab suci dimulai dari Nabi Abraham. Apabila Nabi Abraham tidak berani meninggalkan Uskadib sesuai perintah Tuhan, ya rasanya nggak terjadi bagaimana si Nabi Abraham ini menjadi panutan sebagai bapak beriman itu, orang beriman. Lah, Abraham itu benar-benar dianggap gila kali teman-teman. Orang yang namanya Abram, nama aslinya Abram, menjadi Abraham itu berarti Abraham itu katanya di arti di dalam kitab itu Abraham itu bapak banyak orang beriman itu, jadi orang-orang banyak bapak orang-orang beriman itu. Lah anaknya satu pun waktu itu tidak ada kok. Yang masa sih nggak malu-maluin dari Abram jadi Abraham? Ya mungkin dicemooh. Ya udah begitu suruh ninggalin Uskadim lagi, pindah ke Haran, pindah kemana? Nah untuk apa? Mencari kota yang Tuhan janjikan katanya yang benar-benar hebat, tapi nggak ketemu tuh teman, sampai Abraham meninggal nggak ketemu. Nah apa nggak komplain semua? Apa keluarganya nggak marah gitu? Apa istrinya nggak marah gitu? Ya mungkin kalau Sarah kebenaran istri yang tunduk kali ya, sehingga tidak terjadi perpecahan apa-apa dengan istrinya gitu. Tapi kalau cerita Nabi Ayub kan ribut sama istrinya gitu. Ya ini juga sama. Dan begitu pun juga yang dialami Nabi Isa atau Rasul Paulus gitu. Ya kebenaran Nabi Isa, Rasul Paulus kan tidak beristri gitu. Jadi mungkin tidak terbebani seperti Nabi Abraham. Zakheus gitu, jadi sudah berkeluarga gitu. Ya sama, Zakheus juga berani gitu. Meskipun didasari awalnya diolok-olok, dicemooh sebagai orang berdosa gitu, tapi tetap dia melakukan tindakan iman kok. Nyata-nyata dia melepaskan 50% harta kekayaan dia ganti rugi 4 kali lipat untuk orang yang diperasnya. Rasanya harta kekayaan dia udah habis teman-teman. 50% sudah disumbangkan gitu, tinggal sisa 50 dicadangkan untuk ngegantiin orang yang ngerasa diperas 4 kali lipat. Jangan-jangan sisanya tinggal berapa puluh persen gitu. Tapi Zakheus lakukan itu teman-teman. Meskipun orang-orang anggap Zakheus itu pemungut cukai, berarti orang yang jahat, orang yang berdosa, tapi Zakheus berani lakukan itu. Nah itu yang namanya melepaskan segala sesuatu. Contohnya itu teman-teman. Nabi Abraham melepaskan urusan duniawinya dengan mau taat Tuhan, pindah-pindah terus. Yang namanya Nabi Isa juga tidak pernah ada aktivitas mencari hal-hal duniawi. Yang namanya Rasul Paulus juga sama, mencari hal duniawi, habis lagi untuk kebutuhan pelayanan menjadi alat Tuhan gitu. Yang namanya Zakheus juga sudah duitnya di tangan juga dilepaskan juga gitu. Jadi memang ya mengikut Tuhan itu seperti itu teman-teman. Dan orang-orang yang tadi dikatakan Nabi Abraham, Nabi Isa, Zakheus, Rasul Paulus dan lain-lain di kitab suci itu adalah tokoh-tokoh yang memang melakukan firman dengan nyata gitu, dengan bertindak teman-teman. Kita lihat di Filipi pasal 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena pengenalan dan kemampuan mengerti firman Tuhan. Nah ini dari cerita Paulus gitu. Hanya ada satu jalan untuk dapatkan keselamatan hidup kekal dan kemuliaan Tuhan dalam surga. Kita harus beriman melakukan peraturan dalam firman Tuhan itu teman-teman. Jadi tidak ada cara lain teman-teman. Nah dalam Tuhan kita harus bertindak dengan kebenaran yang dari Tuhan, yakni ayat-ayat firman Tuhan yang logos harus dihidupkan oleh Roh Tuhan yang menjadi rema gitu teman. Sehingga kita dapat serupa dengan kebenaran hidup seperti yang difirmankan Tuhan. Kalau sampai firman Tuhan itu tetap bentuknya bukan rema teman, tetap logos, itu yang susah teman. Jadi akhirnya nanti seperti yang waktu awal-awal Paulus alami itu gitu ya, dianggapnya ya seperti Taurat banget gitu. Jadi benar-benar terjadi
melakukan firman itu terjadi karena pikiran perasaan kehendak si manusianya, bukan pikiran perasaan kehendak Tuhannya gitu. Ini antara logos dengan rema maksudnya gitu teman-teman. Hidup adalah untuk mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, walau harus mengalami penderitaan oleh karena ketidakwajaran perintah dan peraturan firman-Nya agar kita serupa dengan Tuhan. Nah ini tadi saya sudah jelaskan teman-teman bahwa ya memang melakukan firman Tuhan itu adalah berseteru dengan kehendak rancangan kehendak dari si duniawi sendiri teman-teman. Jadi mudah-mudahan tema hari ini segala sesuatu harus dilepaskan untuk dapat beriman melakukan perintah dan peraturan Tuhan itu teman-teman bisa tangkap. Oke teman-teman, see you, bye-bye.